Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimahullah, kita sebagai orang yang beriman tidak lama lagi akan menyambut tamu yang begitu agung, tamu yang sangat mulia, tamu yang senantiasa dinantikan dan dirindukan akan kedatangannya, yakni bulan Ramadan, bulan yang kita semua memahami akan membawa begitu banyak kebaikan di dalamnya. Maka tentunya seperti biasa, sebagaimana layaknya ketika seseorang akan didatangi tamu dan sudah terdengar kabar bahwa ada tamu yang agung yang akan mendatangi rumahnya, maka tuan rumah pasti bersiap-siap, mulai dari mempersiapkan rumahnya, membersihkan, memperindah. Begitu pula dengan mempersiapkan jamuan makan yang akan dipersembahkan untuk tamu yang sangat dinantikan, apalagi tamu yang begitu terhormat. Maka begitu pula semestinya orang yang beriman ketika akan didatangi oleh tamu yang begitu agung, tamu yang sangat dinantikan akan kedatangannya, maka sudah sangat pantas untuk mempersiapkan diri. Sehingga perlu persiapan yang matang, perlu persiapan yang maksimal untuk menghadapi kedatangan tamu tersebut. Dan di antara hal yang penting untuk kita persiapkan, yang pertama adalah tentunya senantiasa menjaga kesehatan jasmani. Karena bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan ibadah, di mana ibadah ini hanya bisa dilaksanakan dengan maksimal, dengan baik, kalau kita memiliki kesehatan fisik, kesehatan jasmani. Begitu banyak hal yang tidak mampu kita lakukan kalau kita sakit. Maka mari jaga kesehatan, berolahraga, menjaga makanan, ya, dan aktivitas yang lainnya yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kita, sehingga kita menyambut kedatangan Ramadan dengan fisik yang fit, dengan jasmani yang kuat insya Allah. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu dibutuhkan sebelum berkata dan beramal. Ramadan sebagai bulan ibadah, maka tentunya kita membutuhkan bekal-bekal ilmu. Dengan ilmu, maka begitu banyak yang bisa kita lakukan. Amalan yang kecil bisa mendatangkan pahala yang melimpah disebabkan karena ilmu yang kita miliki. Sebaliknya, karena ketidakpahaman kita, karena ketidaktahuan kita, begitu banyak peluang, begitu banyak kesempatan yang terlewatkan gara-gara kita tidak memiliki ilmunya dan tidak memahaminya. Maka mari mempersiapkan ilmu kita, khususnya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri, baik berkaitan dengan puasa atau amalan-amalan yang lainnya, yang merupakan amalan yang insya Allah akan membuat kita mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan iman kita, ya, persiapan taubat kita, karena kita mengetahui bahwa maksiat bisa menjadi penyebab, ya, kita terhalangi dari begitu banyak kebaikan. Maka sebelum kedatangan bulan Ramadan, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga noda-noda dosa yang kita bawa tidak lagi menjadi penghambat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan. Karena dosa bisa melemahkan kita dan bisa menjadi penyebab terhalanginya kita dari keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah kita senantiasa berdoa. Karena kita belum berjumpa dengan Ramadan, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar sampai, tapi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
mampu mengisi Ramadan kita dengan mempersembahkan ibadah terbaik kita di bulan Ramadan yang mulia itu. Tidak hanya sekedar bertemu dengan Ramadan, tapi kita mengisi waktu-waktu kita dengan amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Karena setiap detiknya, setiap menitnya adalah keberkahan, adalah limpahan pahala, adalah kemuliaan, adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa untuk disampaikan dengan bulan Ramadan dan diberikan hidayah, kekuatan taufik untuk mampu mengisi Ramadan kita dengan amalan-amalan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang sangat penting dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lakukan di bulan Ramadan? Tentunya yang pertama adalah puasa itu sendiri. Puasa dengan keistimewaannya akan diganjar dengan pahala yang tanpa batas. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah balas, Allah ganjar dengan pahala 10 kali sampai 700 kali lipat. Adapun puasa, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa balasan yang akan diberikan kepada hambanya yang telah meninggalkan makannya, minumnya, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita dan para salafus soleh terdahulu. Mereka betul-betul memfokuskan waktu-waktu mereka dengan Al-Quran, menghabiskan waktu mereka dengan Al-Quran, dengan membacanya, bahkan sampai khatam berkali-kali, disebabkan karena mereka memang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya bersama dengan Al-Quran. Maka kita mesti punya target. Di Ramadan ini kita ingin menghatamkan Al-Quran berapa kali. Karena dengan target itu insya Allah akan memudahkan kita untuk mencapainya ketika kita memang memasang target itu dengan sungguh-sungguh dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lainnya adalah tentunya salat tarawih. Jangan pernah ada satu malam yang kita lewati kecuali melakukan salat tarawih atau salat lail. Ya, karena keutamanya yang sangat luar biasa. Dalam hadis Nabi kita mengatakan, "Man qama ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menegakkan, mendirikan malam Ramadan dengan ibadah salat karena iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, kita semua adalah hamba yang begitu banyak dosa. Namun Ramadan datang kepada kita menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya yang juga penting untuk kita perbanyak di bulan Ramadan adalah bersedekah, atau lebih khusus memberikan buka puasa kepada mereka yang berpuasa. Dan inilah ya juga yang dicontohkan oleh para salafus soleh terdahulu. Kadang di antara mereka ketika sedang duduk di masjid untuk menanti berbuka puasa, tapi tidak mendapati orang yang bisa menemaninya, dia kemudian keluar ke jalan mencari siapa yang bisa menemani dia untuk berbuka puasa, karena sangat dipahami akan keutamaannya. Memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Begitu juga ada sahabat atau ada orang-orang soleh dahulu, ya, ketika akan berbuka puasa, dia lebih mengutamakan saudaranya. Jatah buka puasanya dia berikan kepada orang lain. Apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan supaya dia mendapatkan pahala puasa dari orang lain tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Artinya dia tidak hanya sekedar ingin mendapatkan pahala puasa dari dirinya, tapi dia ingin melipat gandakan, menambah pahala puasa itu dari orang lain dengan amalan memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Dan Masya Allah ya, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Semakin menambah pundi-pundi amalan kebaikan kita, pahala kebaikan kita. Amalan yang lainnya banyak berdoa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa
doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 golongan. Salah satu di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bahkan ada waktu-waktu yang sangat mustajab di mana ketika kita berdoa maka Allah akan kabulkan doa kita, yakni doa menjelang berbuka puasa. Maka perbanyak doa pada waktu itu. Jangan hanya melihat menu buka puasa, apa yang akan kita makan pada waktu berbuka puasa, tapi ada hal yang lebih penting, yakni kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi hajat-hajat kita, baik yang berkaitan dengan dunia kita, apatah lagi untuk akhirat kita. Kemudian tentunya banyak amalan-amalan yang lain yang bisa kita perbanyak di bulan Ramadan. Yang selanjutnya kami ingin menegaskan bahwa apa yang menjadi perbedaan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa Ramadan begitu istimewa? Tentunya kita pahami bahwa Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan memiliki begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surganya. Futihat abwabul jannah. Semua pintu surga Allah buka. Bahkan dalam riwayat disebutkan Allah menghiasi surganya untuk hamba-hambanya yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya masuk ke dalam surganya. Kemudian Allah juga menutup pintu-pintu nerakanya, menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan ada hambanya yang masuk ke dalam neraka. Dan ini kita rasakan bagaimana bukti bahwa Allah membuka pintu surganya dan menutup pintu-pintu nerakanya, ya, di mana di bulan Ramadan kita lebih mudah melakukan kebaikan dan sulit berat ya untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan adalah bulan di mana ada satu malam yang kebaikan yang dilakukan di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Waktu yang begitu lama, waktu yang mungkin kita tidak bisa hidup selama waktu itu, tapi Masya Allah, pahala kebaikan bisa kita dapatkan melebihi dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang selama 1000 tahun lamanya. Masya Allah, dengan beribadah di malam Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan pahala kebaikan melebihi orang yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Maka Masya Allah, tentunya ini hal yang tidak ingin kita lewatkan dan tidak ingin kita sia-siakan. Kemudian Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan sekali lagi adalah bulan ampunan, bulan maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan hamba-hambanya dari noda dan dosa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita berprasangka baik kepadanya bahwa Allah ingin membersihkan kita. Allah ingin mengampuni semua dosa-dosa kita, dan sekiranya ada kabar yang sampai kepada kita bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita, maka sungguh hal yang sangat membahagiakan. Bahkan kita katakan, sekiranya Allah pun ingin mencabut nyawa kita setelah datangnya kabar itu, maka kita tidak peduli, kita ridha dan kita siap ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita hanya bisa berdoa dan berharap memaksimalkan amalan-amalan Ramadan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaiki anak tangga dari mimbar beliau kemudian mengucapkan amin. Di antara doa Jibril adalah rogi ma'anfu rajulun dakhala alaihi syahrul Ramadan summa insallaha falam yukfar lahu. Celaka seseorang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan kemudian melewatinya namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menegaskan bahwa Ramadan sebagai orang yang beriman, di antara hal yang sangat dibutuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala.
karena kebalikannya adalah doa kecelakaan dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ramadan sekali lagi adalah dan memaksimalkan ibadah kita, doa-doa kita agar Ramadan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala dari setiap amalan soleh yang kita lakukan. Setiap amalan kebaikan yang kita lakukan, pahalanya berlipat ganda, melimpah, yang tidak ditemukan, tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak, untuk melipat gandakan pahala dari kebaikan-kebaikan amalan yang kita lakukan, yang boleh jadi kita sadari selama 11 bulan kita tidak maksimal di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita kurang di dalam melaksanakan amalan soleh, maka datang Ramadan sebagai bulan yang akan menutupi kekurangan itu, yang membuat pahala kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua, memudahkan kita untuk menjadi hamba yang betul-betul memaksimalkan waktu-waktu Ramadan kita. Kita tidak melewati Ramadan kecuali dengan kebaikan, kecuali dengan ketaatan yang insya Allah dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.